Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Semit. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Nomor induk mahasiswa saya 2021 53095. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pada pertemuan pertama, yaitu dasar akuntansi. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama, menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Yang kedua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Kemudian yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Selanjutnya yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Tujuan lanjutannya yaitu yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. Kemudian yang kedelapan, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. Kemudian yang terakhir, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Di sini dicontohkan perusahaan manufaktur. Yang pertama, terdapat perusahaan Honda yang memiliki produk yaitu mobil dan motor. Kemudian yang kedua, terdapat perusahaan Intel yang bergerak pada komputer. Kemudian ada Boeing yang bergerak pada pesawat terbang. Kemudian ada Nike yang produknya yaitu sepatu dan pakaian olahraga. Selanjutnya dicontohkan di sini ada perusahaan Coca-Cola di mana produknya yaitu minuman. Lalu yang terakhir ada Sony yang bergerak pada barang elektronik. Contoh selanjutnya yaitu pada perusahaan dagang. Yang pertama ada Carrefour yang produknya yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Lalu ada Kit Station di mana produknya yaitu mainan. Lalu dicontohkan di sini ada Electronic City yang memiliki produk barang-barang elektronik. Lalu ada Lands' End yang memiliki produknya yaitu pakaian. Kemudian ada Amazon.com yang memiliki produk buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Kemudian dicontohkan di sini ada perusahaan jasa. Yang pertama yaitu ada perusahaan Disney, di mana produknya yaitu hiburan. Lalu ada Garuda Indonesia yang bergerak pada jasa transportasi. Kemudian ada Marriott Hotel, sesuai namanya yaitu memiliki produk hotel. Lalu contohkan di sini lagi ada Citibank yang memiliki produk keuangan dan perbankan. Lalu yang terakhir ada Telkomsel yang bergerak pada bidang telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama terdapat perusahaan perseorangan. Lalu yang kedua
terdapat persekutuan, dan yang ketiga terdapat korporasi atau perseroan terbatas atau yang sering disebut PT. Perusahaan perseorangan sendiri dimiliki oleh perorangan. Di sini dicontohkan oleh toko Ani. Keunggulan dari perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, kemudahan pengaturan. Kenapa kemudahan pengaturan? Karena perusahaan tersebut dikelola oleh pemiliknya sendiri, sehingga lebih mudah untuk mengaturnya karena tidak ada campur tangan dari orang lain. Lalu yang kedua, biaya pengolahan yang rendah. Karena dikelola oleh sendiri, maka biayanya dari biaya pemilik itu sendiri. Kelemahannya yaitu sumber daya keuangan yang terbatas, dan yang kedua kewajiban yang tidak terbatas. Persekutuan sendiri dimiliki oleh dua atau lebih individu. Di sini dicontohkan toko Ani dan Tini. Keunggulannya yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Karena perusahaan perseorangan dikelola oleh sendiri dan modalnya dari pemilik itu sendiri, sedangkan persekutuan dikelola oleh dua atau lebih individu sehingga keuangannya lebih banyak dibandingkan perusahaan perseorangan tadi. Kemudian tambahan keahlian manajemen, yaitu manajemennya lebih mudah karena dikelola oleh dua atau lebih orang yang memiliki. Lalu kelemahannya kewajiban yang tidak terbatas. Kemudian korporasi sendiri dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Di sini dicontohkan oleh PT Makmur. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya pengenaan pajak ganda, karena PT sendiri merupakan salah satu perusahaan yang besar sehingga mendapatkan pajak yang lebih besar. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Di sini terdiri atas yang pertama strategi biaya rendah, kemudian yang selanjutnya strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Di sini dicontohkan Lion Air dan air mineral Fit. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya yaitu desainer Bian, kemudian Electrolux. Di sini strategi diferensiasi memiliki harga yang lebih tinggi karena memiliki produk yang unik sehingga kualitasnya lebih baik.
Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Berikut merupakan urutannya. Berikut merupakan urutannya. Yang pertama ada input, kemudian dilanjutkan dengan proses bisnis dan menghasilkan produk atau jasa, kemudian nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Di sini terdapat pihak berkepentingan, yaitu dibagi menjadi internal dan eksternal. Internal sendiri yaitu meliputi pemilik, manajer, karyawan. Yang eksternal meliputi pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Pihak internal sendiri mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan pihak eksternal menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses penyediaan informasi. Sistem informasi akuntansi mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, kemudian mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Proses penyediaan informasi seperti tadi, pihak yang berkepentingan dibagi menjadi internal dan eksternal. Internal meliputi pemilik, manajer, karyawan, dan eksternal meliputi pelanggan, kreditor, dan pemerintah, yaitu menyusun laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu etika bisnis. Etika bisnis sendiri yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, menghindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Kemudian yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan, bisnis, atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Sedangkan akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya sendiri adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Kemudian yang ketiga, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Kemudian yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.